Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas testnet ya, testnet blockchain. Di mana ini garapannya sebenarnya gratis, cuma problemnya sedikit adalah kalian kalau pengen klaim faucetnya itu butuh 0,05 Ethereum di jaringan Ethereum mainnet gitu. Itu untuk bisa ngeklaim faucetnya. Tapi ada cara lain buat ngeklaim faucetnya secara gratis. So, jadi kita akan mulai aja pembahasannya ya. Jadi blockchain kali ini yang akan gue bahas adalah Kakarot ya, Kakarot ZK-EVM, di mana Kakarot ZK-EVM ini kemarin tuh sebenarnya udah melakukan testnet untuk OG ya, jadi sebutannya OG Farmer. Cuma memang jujur untuk OG Farmer ini gue ke-skip, gue kelewatan, jadi nggak sempet ngegarap OG Farmer dan gue nggak bikin video tutorialnya. Ya gue harap teman-teman yang nonton video ini tuh ada ngegarap yang OG Farmernya karena di OG Farmer kemarin testnetnya itu teman-teman bisa ngeklaim NFT gitu ya. Dan kayaknya karena dia ada snapshot gitu ya. Jadi di sini dia bilang bahwa Starknet Sepolia yang OG itu dia udah reset datanya ya walletnya. Tapi sebagai gantinya dia kasih NFT namanya OG Farmer atau Spirit Kakarot di mana NFT-nya itu beda-beda dan dianggap memiliki nilai gitu. Nah, jadi sekarang dia udah masuk ke testnet terakhir, di mana testnet ini abis itu dia akan masuk ke dalam mainnet ya. Jadi ini adalah testnet terakhir untuk sampai ke mainnetnya. So jadi kita coba aja melakukan testnetnya dengan harapan nanti dia ada snapshot untuk testnet yang kali ini. Karena yang sebelumnya aja dia kasih NFT gitu loh. Artinya kan kemungkinan besar dia menghargai teman-teman yang melakukan testnet. Jadi spekulasi seperti itu. Jadi nggak apa-apa walaupun kita telat nggak dapat OG-nya, ya kita masih berharap bisa dapat dia ada snapshot lagi gitu. Ya namanya spekulasi lah ya, nggak ada salah dicoba atau gratis. So, jadi Kakarot ini adalah blockchain ZK-EVM. Nah, dia ini menggunakan ZK language dan juga menggunakan desain bawaan dari modulernya si blockchainnya Starknet ya. Jadi dia pakai Starkware teknologi. Jadi Starknet ini bikinnya pakai Starkware. Nah, Kakarot ini itu menggunakan teknologi dari Starknet gitu. Nah, kalau kita lihat dari roadmap-nya sendiri, di sini mereka yakin bahwa ZK dan EVM itu bisa berjalan berbarengan gitu untuk membuat ekosistem Ethereum dan Bitcoin itu lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Nah, dia menggunakan satu proving engine untuk 4 use case. Di sini kalau kita lihat ada Kakarot Multi VM, ya ada EVM plus Cairo VM di Starknet Mainnet di kuartal 3 2024. Terus ada Keystake untuk ZK EVM App Chain di kuartal 2 2025. Jadi kemungkinan mainnetnya itu akan ada di kuartal 2 2025 atau di Q1 2025 gitu. Sedangkan Ethereum yaitu Proof Ethereum Equivalent Block. Jadi dia nantinya validasinya di blockchain Ethereum gitu ya. Di kuartal 3 2025 dan ZK EVM pertama di blockchain itu di tahun 2026. Jadi masih panjang untuk ke bagian ekosistem Bitcoin-nya. Tapi memang awal dia fokusnya itu ke ekosistem Ethereum melalui Starknet teknologi. Jadi dia pakai teknologinya ya, bukan berarti dia dibangun di Starknet, bukan, tapi dia pakai teknologinya. So, jadi Kakarot ini bisa kita bilang sebagai layer 2 lah ya, layer 2. Nah, komunitasnya dia bilang bahwa dia punya 1 juta lebih transaksi, 100.000 wallet di testnet, 100.000 follower di X, dan 65.000 member di Discord. Kalian bisa join ke Discord dan Twitternya, linknya di deskripsi video. Timnya semua anonim dan dari seluruh dunia. Ya, jadi memang timnya ini terbagi ke berbagai belahan dunia. Advisernya pun juga kebanyakan dari Starknet ekosistem ya. Terus juga ada beberapa founder dan juga capital ya serta investor ataupun advisor seperti itu. Nah, untuk fundingnya sendiri di sini sudah ada beberapa funding ya dari sejak tanggal 2 Juni 2023. Salah satu investornya juga dibilang adalah Vitalik Buterin ya. Terus juga ada Starkware dan masih ada beberapa orang lainnya. Nah, untuk dari visinya itu dari tanggal 14 November 2023 ya seperti Longest Venture, Stack Capital, Oke Venture dan masih banyak lagi. Memang yang membuat bullish dari Kakarot ZKEVM ini adalah adanya peran dari Vitalik Buterin tapi sebagai investor, bukan sebagai advisor. Jadi beda ya teman-teman ya. Kalau sebagai investor ya Vitalik hanya memberikan duit nih, coba deh, ini gue ada duit segini, kalian pakai aja buat pengembangan proyek kalian. Lebih kayak gitu, ya bukan mentoring.
ya. Jadi dampak pun juga akan berbeda sih karena hanya ngasih duit aja gitu kan. Tapi kalau orang global lihat dari Vitalik ya biasa sih bullish. Nah, untuk angka fundingnya berapa belum ada informasinya, jadi kita belum tahu pendanaannya berapa. Dan untuk ekosistemnya sendiri saat ini sudah ada beberapa project yang dibangun di atas Kakarot, Starknet, Sepolia. Itu ya total ada 22 di apps. Ada Zenkai, ini native liquidity. Ada Geshyard, cross chain transfer. Kuririn, ya one stop trading platform. Goku Hub, Particle, Pit, dan lain-lain. Nah, di video kali ini gue mungkin akan hanya tutorin satu ekosistem aja, satu di apps, yaitu di Geshyard. Nanti sisanya kayak Zenkai, Kuririn, dan lain-lain kalian explore sendiri aja, ya kan, explore sendiri dan kalian coba sendiri gitu. Contoh kayak deploy NFT di NFT S2ME gitu ya. Terus ada Izumi, ini tunggu lagi redeploying ya, jadi belum deploy. Nah, yang udah deploy yang sudah bisa go to di apps kalian cobain sendiri aja. Gitu ya. Pastikan kalian testnetnya coba banyak blockchain. Sorry, banyak di apps gitu. Oke, so kita mulai aja untuk testnetnya. Jadi yang pertama ini adalah testnet dapetin faucet ya, faucet dari Kakarot It officialnya. Cuma memang kelemahannya adalah kalian harus punya 0,05 Ethereum di Ethereum Mainnet baru bisa claim. Nah, anggap kalian yang punya versi yang punya ETH gitu ya, kan connect wallet, klik MetaMask ya. Nah, tapi saran gue tetap juga kalian harus ada Ethereum di Ethereum Mainnet. Kenapa? Karena Starknet kemarin snapshotnya itu kan wajib punya 0,01 ETH di Ethereum Mainnet baru eligible. Nah, gue nggak tahu apakah Kakarot akan mengikuti strategi yang sama yang dilakukan oleh Starknet ketika airdrop gitu ya, harus punya Ethereum di Ethereum Mainnet. Kalau harus ya mau nggak mau kan mendingan deposit dari sekarang gitu. Ya, jadi dana endapan. Nah, terus kan di sini klik go to faucet. Nah, pertama kali kalian connect wallet kan akan diminta untuk menambahkan jaringan Kakarot, Starknet, Sepolia. Nah, kan tambahkan aja. Lalu setelah itu kan bisa ngeklaim faucetnya. Jadi faucetnya itu ada Ethereum, ada USDC, dan USDT. Kalian klaim aja tiga-tiganya. Nah, ini gue udah klaim, jadi gue nggak bisa munculin tampilannya kalau belum klaim gimana. Cuma yang jelas dia ada tulisan bahwa kalau akan pengen klaim kan punya 0,05 Ethereum di mainnet ya, baru kan bisa klaim gitu. Nah, kan klaim aja, dan ini kan klaimnya 24 jam sekali. Nah, selanjutnya ini versi gratisnya ya. Kalau ini kan versi harus hold Ethereum. Nah, ini versi gratisnya yaitu di Faucet Chainlink. Nah, di sini kalian hanya perlu connect wallet ya, terus kan pilih misalnya Base Sepolia, ya pilihnya Base Sepolia, terus kalian klik continue, terus kalian nanti klik connect GitHub kalian. Jadi kan wajib punya akun GitHub, lalu kalian klaim faucetnya. Kayak gitu. Maka nanti kan akan dapat 0,1 Ethereum di jaringan Base Sepolia. Nah, setelah itu harus ngapain? Kita bridging, kita pindahkan ETH yang kita miliki dari Base Sepolia ke jaringan Kakarot testnet. Caranya gimana? Kalian buka Geshyard. Jadi kayak tadi kan di ekosistemnya ada Geshyard ya di sini. Nah, ini kalian buka aja linknya di deskripsi video. Kalian klik bagian bridge, terus klik connect wallet, pilih MetaMask gitu ya. Nah, terus kalian tinggal deposit aja Ethereum dari Base Sepolia ke Kakarot Starknet Sepolia. Ya, tadi kan dapetnya 0,1 kan masukinlah 0,08 misalnya ya. Terus kalian switch network ke Base Sepolia. Nah, ini dia bilang minimum $10, maksimum $200. 0,08 ini kan $208 kelebihan, nggak bisa. Nah, kita mundurin. Kecilin lagi 0,07. Nah, ini kan $182, berarti bisa nih. Nah, kalian klik submit transaction, ya, terus kalian continue, lalu kalian confirm, kalian bridging. Nah, ini cara gratisnya, kalian ngeklaim Sepolia di jaringan lain, lalu kalian kirim ke Kakarot Starknet-nya. Sedangkan kalau yang ini, yang tadi yang 0,05 itu tidak perlu bridging, tapi nggak ada kalian pengen garap dua-duanya boleh buat memperbanyak jumlah transaksi di testnetnya, gitu ya. Nah, setelah kan sudah mendapatkan Ethereum ya di Kakarot Starknet Sepolia, kalian klik bagian di sini ada liquidity ya, kalian klik liquidity, lalu di sini kalian klik deposit ya, ubah ke jaringan switch chain ya, ubah ke jaringan Kakarot Starknet Sepolia. Nah, kan tunggu ketika Ethereum sudah masuk ke wallet Kakarot Starknet Sepolia kalian, kalian deposit aja ETH kalian, misalnya 25%. Kalian klik deposit, ya. Lalu kalian tinggal continue aja. Nah, ini kita add liquidity ya. Jadi kita menambahkan likuiditas.
Nah, terus udah deh kan tinggal tunggu sampai selesai. Nah, proses ini kalian mau ulangin sampai 50 kali, mau sampai 100 kali itu terserah, bebas. Setiap orang beda-beda ya. Mau tiap hari sekali atau hanya beberapa kali sekali itu bebas. Ya, itu tidak ada rumus pasti. Karena again yang menentukan itu adalah developer. Itu. Dan jangan lupa ya kayak tadi gue bilang explore juga di apps lainnya kayak Zenkai, kayak Kuririn gitu ya, Goku Hub, terus lain-lainnya gitu. Kalian coba-cobain aja untuk memperbanyak jumlah transaksi kalian. Nah, kalau sudah, yang terakhir ini adalah yang ngegarap OG kemarin, yang tadi gue bilang di awal. Kan dia ada OG Farm gitu kan. Jujur, OG Farm ini gue nggak garap. Gue kelewatan. Nah, kalau kalian ada sempet ngerasa, kayaknya gue kemarin ada garap testnetnya Kakarot deh. Nah, kan bisa cek di bagian sini. Ya, kalian cek bagian sini. Kalau kalian eligible, kan bisa ngeklaim NFT Spirit Carrot gitu. Nah, ini gue nggak garap kemarin jadi gue tidak eligible ya. Kalau nggak eligible ya udahlah, kita pasrah aja, semoga ada snapshot lagi. Tapi buat yang eligible, selamat, kalian dapat NFT Spirit Carrot ya, dan NFT itu beda-beda. Oke, jadi kurang lebih sampai sini videonya untuk Kakarot testnet. Jangan lupa join Discord-nya, follow Twitter-nya ya untuk dapat informasi update terbaru. Join juga komunitas Cryptosias ya. Kalau ada updatean informasi terbaru juga kan boleh infoin di situ, mention @Unepto. Oke, thank you. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.